Shalom Maici, gimana nih kabar kalian? Bagaimana kabar pengharapan? I hope you guys are doing good. Bersyukur banget saya bisa menyapa kalian meskipun hanya melalui media online seperti ini. Kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Juli ini dengan tema yang masih sama dengan Sabtu kemarin, yaitu My Dwelling Place atau tempat tinggalku, atau di Mazmur ditulis sebagai tempat perteduhanku. Harapan menjadi hal yang sangat langka, jadi hal yang sangat sulit untuk kita temukan akhir-akhir ini. Sulit bagi kita untuk mempertahankan, apalagi memegang teguh pada pengharapan yang seharusnya kita miliki di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini. Kekhawatiran ada di mana-mana, begitu dekat dengan kita. Itulah kenyataannya. Orang-orang di sekitar kita mulai terdampak dari pandemi yang begitu mengerikan, atau bahkan keluarga kita juga terdampak, atau jangan-jangan kita juga terdampak dari pandemi ini. Dan kenyataan seperti ini, bagaimana kita bisa mengenal apa itu dwelling place, apa itu tempat perteduhan, sedangkan hal yang begitu mengerikan ada begitu dekat dengan kita. Pandemi ini menjauhkan yang seharusnya dekat, menciptakan kekhawatiran yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan keadaan itu gak jauh dari kita, itu ada di sekitar kita, begitu dekat dengan kita. Guys, di sini saya mau bilang bahwa Tuhan tahu masa ini memang berat. Tuhan tahu hal ini akan datang. Maka dari itu ada firman Tuhan yang mau aku bagiin kepada kalian. Tapi mungkin firman ini, ayat ini nggak asing bagi kita. Sudah berkali-kali kita dengar. Tapi please, dengarkan ini dengan telinga yang mau mendengar, dengan hati yang mau tertanam. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah kenyataannya. Tuhan kita sendiri yang mengundang kita dengan cuma-cuma dan gratis untuk datang kepadanya. Untuk apa? Memberikan kelegaan. Tuhan tahu ke depan itu hidup gak akan makin mudah. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu dunia gak akan semakin berteman dengan kita. Dunia akan semakin berat, hidup akan semakin berat. Jesus Christ is our dwelling place. Tuhan Yesus Kristus ialah tempat perteduhan kita. Siapa kita yang dimaksud? Kita semua, umat yang begitu dikasihinya. Dia mau memberikan tempat perteduhan kepada kita di saat kekhawatiran mengguncang dengan hebatnya, secara cuma-cuma. That's why, come on, my G, datang ke hadirat Tuhan. He is our dwelling place. Mari kita siapkan hati yang terbaik, sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Maiji yang sedang melakukan ibadah online. Apa kabarnya semua? Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Dan sore hari ini saya mau ajak kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kita mau tinggikan nama Dia. Haleluya. Semuanya bisa bertepuk tangan sama-sama. Yuk. Nyanyikan. Kau ratakan gunung yang menghadang, Kau buat jalan di tengah lautan.
apapun situasi yang gak enak tetap kita bisa melaluinya. Amin. Karena Tuhan Allah kita adalah segalanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mari kita mau tinggikan Dia lebih lagi sore hari ini. Yes. Syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus, Kaulah semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari lebih lagi katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tak terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari lebih lagi buat Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dan mari teman-teman, saya ajak kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah sore hari ini situasi yang gak enak, situasi yang gak mendukung pun gak menghalangi kita untuk kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, ibadah online, tapi yuk kita mau berikan yang terbaik. Kita mau responi ibadah ini dengan baik. Ini setiap kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu kepadamu Tuhan.
Walaupun kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama nyanyikan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat hati kita. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari lebih lagi katakan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu Tuhan dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku. Terima kasih Yesus, Kaulah Ku yang setia. Kami bersyukur, kami mau sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan sore hari ini. Ucapkan syukur-Mu buat Tuhan Allah kita. Dia Allah kita yang setia. Mari kita mau senangkan hati Tuhan. Terima
kasih Yesus. Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari lebih lagi buat Tuhan. Kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, Kau selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Yesus. Dan kami gak mau berhenti Tuhan. Kamu lebih lagi Tuhan. Kamu hidup kudus. Kami selalu mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa duduk diam, fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa bisa tertanam dan merema di dalam setiap kehidupan kami dan boleh kami lakukan ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Di rumah walaupun kami online ya Bapa, kami tetap mau Tuhan menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran akan Engkau, yang selalu taat kepadamu Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati oleh pujian penyembahan sore hari ini? Yang terberkati boleh dong kasih reaksinya di kolom live chatnya nih. Oke, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman yang ada, saya mau sambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Maiji ini. Welcome buat kalian semua. Kita ada ibadah youth setiap hari Sabtunya jam 5 sore. Oke, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, di bulan Juli ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema My Dwelling Place. Nantikan pembicara-pembicara dari Maiji yang akan memberitakan firman Tuhan dan yang pastinya akan memberkati kita semua.
Selanjutnya buat teman-teman yang belum follow media sosialnya Maiji, boleh banget buat di follow nih. Maiji hadir di Instagram dengan username mygeneration, I-nya pakai angka 1, dan YouTube kita adalah Maranatha Youth Generation, atau tinggal klik aja tuh di bio-nya Instagram Maiji. Jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman. Lalu yang terakhir, ini adalah berita terburuk di pengumuman hari ini. Seperti yang kita ketahui, kasus COVID di Indonesia itu meningkat drastis. Karena itu untuk beberapa minggu ke depan, Maiji bakal ngadain ibadah secara online di channel YouTube Maranatha Youth Generation setiap hari Sabtunya jam 5 sore seperti sekarang ini. Lalu untuk kalian semua, stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker. Oke, lalu setelah ini kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Siapkan hati kita masing-masing dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Otevin. Shalom teman-teman Maiji, kembali lagi pada sore hari ini kita kembali dalam ibadah service online. Nah, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, pada sore hari ini kembali lagi kita dengan tema yaitu dwelling place, yang berarti adalah tempat perteduhan atau tempat perlindungan. Di mana dwelling place ini, tempat perteduhan ini adalah ditujukan oleh Tuhan kita sendiri. Tuhan adalah tempat perteduhan dan perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Saya mempunyai ilustrasi seperti ini teman-teman. Di suatu perjalanan tentu ketika kita menaiki sepeda motor atau kita pun berjalan, tentu di luar sana cuaca tidak selalu mendukung apa yang kita pikirkan. Tentu dalam perjalanan bisa saja tiba-tiba hujan yang sangat lebat, bahkan panas yang cukup terik. Nah, disinilah ketika hujan datang, apa yang perlu kita lakukan? Kita adalah mencari perteduhan. Kita mencari naungan di pinggir jalan, kita berteduh terlebih dahulu dan merasa kita tidak kehujanan. Nah, disinilah dalam kehidupan kita pun yang namanya masalah tentu ada, pencobaan pasti ada. Tidak mungkin setiap kehidupan manusia tidak memiliki pencobaan atau masalah. Nah, tapi yang mau kita pelajari bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita mau datang kepada Tuhan karena Tuhanlah tempat perteduhan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau baca di dalam Mazmur 90 ayat yang pertama. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Nah, di sini bahwa dikatakan bahwa Musa menjadikan Tuhan adalah sebagai tempat perteduhan melalui turun-temurun. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang Tuhan tetaplah tempat perteduhan kita semua. Nah, di dalam King James Version dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan bagi semua generasi. Disinilah semua generasi itu mendapat perteduhan yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan di dalam terjemahan lain pun dikatakan bahwa Tuhan adalah sebagai tempat perteduhan dari generasi ke generasi. Berarti dari zaman Musa sampai sekarang Tuhan adalah tempat perteduhan untuk setiap kita orang percaya. Makanya teman-teman ketika menghadapi masalah janganlah khawatir, janganlah takut. Kita percaya bahwa Tuhanlah tempat perteduhan untuk setiap kehidupan kita semua. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar satu kisah, yaitu kisah Musa dalam perjalanannya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa tentu menghadapi banyak yang namanya masalah, banyak menghadapi musuh-musuh yang ada di depan mereka. Nah, tapi disinilah Musa belajar untuk mengandalkan Tuhan, di mana Musa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita mau baca kisahnya di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Ini kita banyak baca ayat pada sore hari ini. Saya akan bacakan ayat ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, tempat kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, di sini kisah Musa ini, bahwa dalam perjalanannya di padang gurun, Musa diperhadapkan banyak masalah. Tidak di waktu siang atau malam saja, tapi setiap harinya pasti ada yang namanya masalah. Nah, disinilah tapi Musa tidak takut, Musa tidak gentar, karena Musa menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dia dan tempat perteduhannya. Disinilah kita mau belajar kenapa kita harus pentingnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita dalam menghadapi masalah, kita percaya Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar bagaimana cara kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Yang pertama yaitu melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan di ayat yang 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, disinilah bahwa kita ketika ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, cara yang pertama adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti kita nempel dengan Tuhan. Kita tidak bisa jauh-jauh. Nah, ketika kita jauh dari Tuhan, tentu tempat perlindungan itu mungkin kita tidak merasakannya. Tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, yang namanya hati kita itu akan rasa tenang. Disitulah Tuhan berada. Nah, melekat dengan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita dan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, ketika kita melekat dengan Tuhan berarti kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan mendahulukan yang lain ketika kita menghadapi masalah atau datang kepada yang lain ketika kita menghadapi masalah atau kita mempunyai masalah. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita memprioritaskan Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita, tentu Tuhan akan membantu setiap masalah dalam kehidupan kita. Percayalah teman-teman bahwa pengharapan dalam Tuhan itulah adalah nyata dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas, tentunya kita mempunyai waktu persekutuan yang baik dengan Tuhan, di mana kita dekat dengan Tuhan terus melalui saat teduh kita, puji-pujian kita, bahkan melalui doa-doa kita. Tentunya ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita akan bisa melakukan segala hal. Saya mengambil contoh di kisah yaitu pokok anggur yang benar, di mana sebatang ranting ketika dia tidak melekat dengan pokok anggur, ranting itu tidak akan bisa berbuah. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Nah, disinilah tapi Tuhan mau menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Nah, di sini izinkan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita dan firman-Nya ada dalam kehidupan kita. Karena di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, contohnya aja dalam kehidupan saya selalu yang namanya mengandalkan Tuhan itu nomor satu. Karena apa? Karena ketika saya mengandalkan orang, tentu yang namanya kecewa itu pasti ada nantinya. Nah, tetapi ketika saya terus datang kepada Tuhan, saya belajar melekat dengan Tuhan. Masalah yang datang dalam kehidupan saya, orang-orang di sekitar saya yang mungkin menyakiti saya tidak akan pernah yang namanya kecewa. Karena Tuhan selalu menguatkan kehidupan saya. Nah, disinilah Tuhan sebagai tempat perlindungan itu. Tuhan melindungi kita dari hal apapun yang membuat kita mungkin down. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan itu. Kita ambil contoh saja, dalam kehidupan kita sewaktu kecil, tentu kita dalam kehidupan kita sewaktu kecil yang namanya tempat perteduhan kita yaitu orang tua kita. Setiap kita mungkin dijauhi teman atau dinakalin teman, kita pasti akan larinya ke orang tua. Nah, tapi apakah kita sampai saat ini pun teman-teman sudah dewasa seperti ini, apakah kita terus akan datang pada orang tua saja, hanya mengandalkan orang tua? Tentunya tidak. Saat ini pun kalau kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan mampu melegakan semuanya, karena Tuhan mampu memberikan sukacita itu. Nah, saya sendiri dulu waktu masih mempunyai papa saya, itu dalam masalah apapun, dalam keuangan, dalam apapun, saya ceritanya kepada papa saya. Tapi ketika suatu waktu Tuhan memanggil papa saya pulang, tentu saya tidak bisa mengandalkan papa saya lagi. Akhirnya saya apa-apa ceritanya sama Bapak di surga. Ceritanya apa-apa sama Tuhan. Jadi ketika saya ceritakan semuanya kepada Tuhan, disitulah tempat perteduhan saya, tempat perlindungan saya. Hati saya menjadi tenang. Gitu. Begitupun teman-teman. Teman-teman saat ini pun ketika menghadapi masalah, cobalah datang kepada Tuhan. Melekat dengan Tuhan, agar Tuhan menjadi tempat perteduhan bagi setiap kita semua. Nah, dengan melekat kepada Tuhan, kita akan mengetahui bahwa Tuhan tempat perlindungan yang mampu melindungi dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Ketika Musa menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dia dan bangsa Israel, Musa tidak merasa takut. Musa tidak khawatir apapun yang dia hadapi di padang gurun. Karena cukup Musa hanya melihat saja kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa ketika Tuhan membantu bangsa-bangsa Israel. Nah, disinilah kita mau belajar itu teman-teman. Kita mau melekat dengan Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Saat ini pun dalam pandemi ini mungkin teman-teman merasa takut dan khawatir. Mungkin teman dekat teman-teman kena atau keluarga teman-teman. Tapi percayalah, datang kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan janjinya untuk setiap kehidupan kita. Nah, lanjut. Yang kedua, yaitu kita mau berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan di ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, disinilah ketika kita mempunyai masalah, mempunyai apapun yang dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita down, kita mau datang kepada Tuhan yang terutama tadi, dan yang kedua adalah kita mau berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan kita. Nah, seperti contohnya, teman-teman tentunya ketika memanggil teman sendiri, ketika tidak dengar tentunya akan dipanggil berulang kali. Benar nggak? Begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita berseru sama Tuhan melalui doa kita minta pertolongan sama Tuhan, tapi kok Tuhan belum menjawab doa kita. Nah, Tuhan mau kita lebih lagi berseru lagi kepada Tuhan, tidak cukup sekali, tapi berkali-kali. Karena ketika kita berkali-kali berseru kepada Tuhan, tentu Tuhan akan membuka hatinya dan menolong kehidupan kita. Tentunya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Tidak lebih, tidak kurang, tapi tepat pada waktunya. Nah, disinilah kita mau diajarkan kepada Tuhan, di mana kita mau setia kepada Tuhan. Di mana kita tidak cukup sekali aja, tapi terus berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah. Nah,
Ketika Paulus saja digocoh oleh iblis atau digoda oleh iblis pada waktu itu, Paulus berseru kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Akhirnya Tuhan menjawab seruannya, di mana Tuhan suruh mencukupkan kasih karunia-Nya. Disinilah Paulus tidak cukup sekali berseru kepada Tuhan, tapi dia berkali-kali berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab seruan Paulus. Musa pun sama, teman-teman. Ketika Musa sudah keluar dari tanah Mesir dan bangsa Israel dibawa ke tanah Kanaan di padang gurun, Musa diperhadapkan dengan satu masalah, yaitu bahwa bangsa Israel tidak mendapat air yang enak. Ketika sampai di daerah yang namanya Mara, air tersebut pahit. Nah, ketika itu Musa akhirnya berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dengan cara, yaitu Musa disuruh mengambil satu tongkat yang ada di sekitarnya. Dan kemudian disuruhnya dilemparnya ke di sungai Mara itu. Nah, akhirnya sungai Mara itu menjadi air yang enak dan enak diminum. Disinilah gambaran di mana ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Jangan cukup sekali, teman-teman, tapi lakukanlah itu dengan berkali-kali. Karena ketika kita berkali-kali, Tuhan akan mendengar seruan kita. Dan tentunya doa itu akan dilakukan atau dikabulkan pada waktu yang tepat. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, seberat apapun pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Janjinya memberikan kelegaan kepada kita karena Dialah tempat perlindungan kita. Nah, pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Karena apa? Tuhan memberikan janjinya untuk melakukan kelegaan dalam kehidupan kita. Terambil di dalam Mazmur ayat yang ke-7 pun dikatakan seperti ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, disinilah kita mau berseru kepada Tuhan terus-menerus sampai Tuhan akhirnya mendengar. Seperti tadi contoh yang sudah saya sampaikan, ketika kita memanggil teman kita, mungkin teman kita nggak dengar, tapi kita mau terus berusaha untuk meneriakannya lebih lagi agar teman kita mendengarnya. Begitupun dalam Tuhan. Tuhan mau kita berseru pada Tuhan terus-menerus agar telinga Tuhan mendengarnya. Dan ketika telinga Tuhan mendengarnya, Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta dan apa yang kita pergumulkan. Nah, di Mazmur 91 ini tentu banyak yang namanya ketika dalam masalah, kita datang kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita melekat dengan Tuhan dan kita mau berdoa dan berseru kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan janji itu kepada kehidupan kita. Nah, kita mau tahu apa aja sih janji Tuhan dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita berseru dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah kita diluputkan dari bahaya. Nah, diluputkan dalam bahaya ini ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan di situ bahwa diceritakan masalah-masalah terus ada. Tapi bangsa Israel diluputkan oleh bahaya itu. Dalam kehidupan saya pun saya pernah merasakan seperti itu, teman-teman. Ketika saya pulang dari luar kota, saya mengalami kecelakaan di mana saya masuk ke dalam bawah truk. Nah, puji Tuhannya di belakang truk itu tuh tidak ada truk atau bis yang lain. Dan ternyata saya hanya luka-luka biasa. Nah, disinilah ternyata Tuhan melindungi saya, Tuhan meluputkan saya dari bahaya itu. Dan apa janji yang kedua yaitu Tuhan membentengi kehidupan kita. Tuhan membentengi kita dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya ketika Tuhan membentengi kehidupan kita, Tuhan ada di depan kita, di mana Tuhan menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Inilah yang janji Tuhan berikan kepada kita. Dan janji apalagi yang Tuhan berikan yaitu Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya ketika doa itu
memang baik dan menurut kehendak Tuhan. Nah, janji apa lagi yang Tuhan berikan pada kita, yaitu Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Dimana ketika kita menghadapi masalah, mungkin saat kita sudah merasa tidak kuat dan kita putus asa, tapi percaya teman-teman bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru, Tuhan menyertai kehidupan kita selalu. Dan yang selanjutnya yaitu Tuhan memberikan umur panjang dan kekenyangan. Dikenyangkan, bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan berkat itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah yang namanya kekurangan, kita akan selalu dicukupkan Tuhan, bahkan sampai berlimpah-limpah. Dan janji Tuhan yang terakhir adalah kita akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini kita mau teman-teman, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dalam kehidupan kita, kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Sedikit kebenaran firman ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, untuk sore hari ini Tuhan kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan hamba-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan ajarkan anak-anak muda-Mu ini Tuhan untuk tetap dekat dengan Engkau Tuhan di masa sulit seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau dan kami berseru kepada Engkau, Engkau akan menyertai kehidupan kami, Engkau akan melindungi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami atau keluarga atau orang-orang terdekat kami Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan yang lagi mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau menjamah mereka semua Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka semua Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak luput Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang mungkin saat ini Tuhan lagi mengalami guncangan yang luar biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkannya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Kau berkati mereka semua Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati keluarga sekolah mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Kau buat berhasil semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.